Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elviza Rahmawati, mahasiswi Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum membaca ta'awudz dan basmalah. Bagaimana sih hukumnya? Hukum membaca ta'awudz dan basmalah. Yang pertama, membaca ta'awudz menurut mayoritas ulama adalah sunnah di saat mulai membaca Al-Quran, baik bacaan tersebut dari awal surah maupun di pertengahan surah. Nah, membaca ta'awudz cukup dilakukan sekali saja, walaupun yang dibaca adalah keseluruhan Al-Quran, selama bacanya tidak terputus. Yang kedua, membaca basmalah adalah sunnah muakkad setiap membaca awal surah kecuali surah At-Taubah. 3. Ketika mulai membaca Al-Quran dari pertengahan surah, diperbolehkan membaca basmalah atau meninggalkannya, tetapi membaca basmalah lebih utama. Yang keempat, diperbolehkan untuk memilih antara menggabungkan atau mewasalkan bacaan ta'awudz, basmalah, dan awal surah, atau mewakafkannya. Di mana poin ini dibagi menjadi 4 wajah bacaan, yaitu: Pertama, wastul jami, yaitu mewasalkan atau menyambung bacaan ta'awudz, basmalah, dan awal surah. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Kedua, qat'ul jami, yaitu membaca ta'awudz dengan waqaf, membaca basmalah dengan waqaf, kemudian membaca awal surah. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ketiga, mewasalkan atau menyambung bacaan ta'awudz dengan basmalah dalam satu nafas dengan waqaf, kemudian membaca awal surah. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Keempat, membaca ta'awudz dengan waqaf, kemudian mewasalkan atau menyambung bacaan basmalah dengan awal surah. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang kelima, cara membaca basmalah di antara dua surah ada 4, di mana 3 cara di antaranya diperbolehkan dan 1 cara tidak diperbolehkan. Cara yang diperbolehkan yaitu: 1. Mewasalkan atau menyambung bacaan akhir surah dengan basmalah, kemudian basmalah dengan awal surah dalam satu nafas. Contohnya, Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kedua, membaca akhir surah dengan waqaf, kemudian membaca basmalah dengan waqaf, kemudian membaca awal surah. Contohnya, Fi jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ketiga, mewakafkan di akhir surah, kemudian mewasalkan antara basmalah dengan awal surah, memutus bacaan akhir surah dalam satu nafas, dan menyambung bacaan basmalah dengan awal surah dalam satu nafas yang lain. Contohnya, Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Cara yang tidak diperbolehkan yaitu mewasalkan bacaan akhir surah dengan basmalah dengan waqaf, kemudian membaca awal surah. Contohnya, Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yang keenam, tidak ada basmalah di awal surah At-Taubah, tetapi cukup membaca ta'awudz ketika membacanya di awal surah. Adapun cara membaca akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah mempunyai 3 wajah bacaan, yaitu: 1. Mewasalkan atau menyambung bacaan akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah. Contohnya, Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallah.
Kedua, membaca akhir surah Al-Anfal dengan saktah atau berhenti tanpa nafas selama 2 harokat, kemudian membaca awal surah At-Taubah. Contohnya, Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallah. Ketiga, membaca akhir surah Al-Anfal dengan waqaf, kemudian membaca awal surah At-Taubah setelah mengambil nafas. Contohnya, Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallah. Cukup sekian pembahasan materi tentang hukum membaca ta'awudz dan basmalah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.